Sering beli barang tapi pencatatannya masih manual dan berantakan? Banyak bisnis yang sudah rutin melakukan pembelian tapi pencatatannya tidak terstruktur. Akhirnya, stok tidak terupdate dengan benar, utang tidak terkontrol, dan laporan jadi tidak akurat. Padahal, kalau pencatatan pembelian dilakukan dengan benar, semua itu bisa langsung terintegrasi otomatis. Nah, di video ini kita akan langsung simulasi cara mencatat transaksi pembelian di Akurat Online supaya kamu bisa lihat alurnya secara nyata. Nah, sekarang kita masuk ke video yang selanjutnya. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk input transaksi pembelian di dalam Akurat Online. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi, kalau untuk transaksi pembelian itu kan kita adanya itu dari modul pembelian di sini. Nah, modul pembelian di sini sebenarnya itu ada beberapa fitur yang bisa kamu gunakan. Jadi, untuk alur fullnya itu ada pesanan pembelian, terus penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Tapi kalau untuk alurnya ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% sama persis kayak gini. Jadi nanti kamu bisa langsung ngikutin sesuai dengan yang terjadi di perusahaan kamu. Jadi nanti kan kadang, oh saya langsung ke faktur pembelian, kita nggak ada dari pesanan. Nah, itu nggak jadi masalah. Atau nanti kamu mau dari pesanan nih yang full, terus langsung meloncat ke faktur pembelian. Nah, itu juga nggak jadi masalah. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja. Tapi nanti yang kamu perlu ingat, jadi transaksi yang tersingkat itu dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi ini adalah fitur yang wajib kamu gunakan. Karena nanti faktur pembelian ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Dia kayak gitu. Jadi dua fitur ini kamu adalah transaksi yang paling singkat untuk alur pembelian. Nah, kemudian di alur pembelian ini dia ada fitur tambahan sebenarnya. Jadi kalau pembelian ini kan nanti dia berkaitannya itu dengan orang gudang biasanya. Jadi nanti orang gudang itu ada fitur untuk permintaan barang. Jadi nanti si orang gudang itu bisa info. Misalkan, oh ini ada barang A nih, stok kita lagi kosong. Atau barang B juga kita perlu dibeli kayaknya. Nah, nanti orang gudang bisa input dari fitur permintaan barang di sini. Jadi nanti dari permintaan barang ini dia bisa langsung nge-link ke pesanan pembelian. Kayak gitu, jadi semuanya terintegrasi. Nah, mungkin nanti saya akan inputnya tuh dari permintaan barang. Kita mulai dari sini. Jadi nanti kamu biar lihat alur lengkapnya itu kayak gimana. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi, pertama nanti kamu harus masuk ke fitur permintaan barang. Nah, ini biasanya kan nanti kalau orang gudang info nih. Misalkan, pasti kan dia tiap hari ngecek nih barang apa yang kosong, terus nanti stoknya apa yang banyak. Nah, nanti biasanya orang gudang itu ngecek. Nah, nanti kalau misalkan dari barang yang kosong, orang gudang bisa langsung input dari fitur permintaan barang di sini. Kamu tinggal klik aja fitur permintaan barang. Nah, nanti tanggalnya kamu tinggal pilih aja ini tanggal hari ini atau tanggal penginputannya itu mau per tanggal berapa. Nah, kemudian untuk tipe permintaan di sini, ini kita ada dua jenis. Ada yang beli barang atau yang kirim barang. Jadi kalau kirim barang ini biasanya untuk pemindahan gudang. Dia pakai yang kirim barang. Nah, kita pakai yang beli barang. Kita tinggal klik aja beli barang. Kemudian nanti kita tinggal input, kita mau beli barang apa. Misal kita mau beli barang A. Nah, ini contohnya kayak gini. Kita butuh berapa? Misal kita butuh 100. Nah, kita tinggal input aja. Kita butuh 100 pieces. Nah, terus kita lanjut. Nah, untuk permintaan barang ini, dia sebenarnya tuh nggak banyak informasi yang ditampilkan. Karena kan ini dipakainya itu oleh orang gudang biasanya. Nah, di sini paling hanya ada nama barang, terus nanti ada kode barangnya, kuantitas, dan satuan. Kayak gitu aja paling dia informasinya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian kalau kamu bisa lihat di sini di informasi lainnya, dia hanya ada keterangan dan cabangnya aja. Kayak gitu. Jadi nanti ini bisa kamu gunakan. Nah, ini fitur apa cabang ini aktif karena kemarin kan saya udah sempat coba untuk fitur cabang ya, yang apa fitur add-on cabang. Nah, makanya dia muncul di sini. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, dia nggak ada di sini untuk yang fitur cabang. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini kan kita udah nih. Nah, kalau udah kita input, kita tinggal simpan. Nah, ini berarti si orang gudang udah meminta barang ke bagian purchasing untuk pembelian barang tersebut. Nah, nanti kamu juga dapat laporan yang bisa kamu cek. Itu nanti kamu bisa di sini di daftar laporan, terus klik yang daftar laporan, kemudian ke fitur persediaan. Nah, nanti di sini kita cari aja permintaan barang. Nah, kita bisa ngeliat laporannya. Kita ada daftar permintaan barang, ini ada apa aja. Nah, nanti kan dia ada statusnya nih, ada menunggu diproses. Nah, berarti kita masih ada yang menggantung. Terus kita juga bisa lihat rinciannya. Nah, nanti kita bisa lihat yang lebih detail. Nah, nanti kelihatan, oh, kita ada permintaan barang nih. Nanti dengan nomor transaksinya sekian, terus tanggal sekian, terus barang yang diminta apa aja.
Nah, kalau ini dia per transaksi. Jadi nanti biasanya satu nomor ini untuk satu lembar. Jadi ini karena saya barangnya ada satu, dia muncul satu aja. Tapi kalau kamu punya permintaannya banyak barangnya, dia akan muncul ke bawah sini dia banyak, kayak gitu. Jadi nanti dia lebih detail, ada yang daftar sama rinciannya. Jadi nanti kamu bisa cek. Nah, terus kalau udah kelihatan, biasanya kan orang purchasing pasti bakal ngecek nih, oh ternyata yang diminta tuh barang A1. Nah, berarti kita tinggal pesan si bagian purchasing. Baru nanti masuk ke modul pembelian, ke fitur pesanan pembelian. Nah, kamu tinggal klik aja di sini. Nah, kamu tinggal pilih, oh barang A1 itu kita mesennya kemana? Nah, kita tinggal pilih, oh ternyata kita belinya itu ke pemasok A. Kita tinggal klik. Nah, kamu nggak perlu input lagi dari sini. Kamu tinggal klik ambil aja, kita dari permintaan. Nah, nanti di sini kita tinggal tarik aja transaksinya. Nah, nanti kelihatan, oh kita yang harus dibeli barang A1 sebanyak 100. Nah, kita lanjut. Nah, di sini baru nanti kita masukin harganya. Nah, kita harganya berapa nih? Si pesanan pembelian ini. Misalkan untuk si barang A1. Misalkan satunya itu dia 20.000. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ini 20.000 di sini. Kemudian nanti kalau misalkan kamu ada multi gudang, kamu bisa pilih. Ini masuknya itu ke gudang mana. Misalkan kita ada gudang Bekasi, Jakarta, Surabaya, atau gudang utama. Nah, nanti kita tinggal pilih di sini. Terus kalau kamu ada informasi lainnya, kamu kan bisa klik nih di informasi lainnya. Misalkan kamu mau masuk ke proyek mana atau departemen mana, nanti kamu tinggal pilih di sini. Supaya nanti untuk biayanya dia akan langsung teralokasi ke proyek atau departemen tersebut, kayak gitu. Nah, ini kan kita udah oke. Kita tinggal lanjut aja. Terus di informasi lainnya, ini kita bisa masukin syarat pembayaran. Syarat pembayarannya ini berapa? Misalkan kita pakai yang net 30 hari. Nah, kita tinggal masukin net 30 hari, terus alamat kirimnya kita isi, kemudian cabang, terus keterangannya nanti kita bisa lengkapi, dan informasi-informasi lainnya. Nah, ini misalkan kita udah nih, kita tinggal simpan. Nah, nanti kalau kita lihat di daftar laporan tadi, yang di sini, daftar permintaan barang, ini kan statusnya masih menunggu diproses. Kalau kita refresh, dia akan berubah. Statusnya jadi selesai. Berarti daftar permintaan barang ini yang dengan nomor transaksi sekian itu udah diproses, udah dipesan oleh purchasing. Dan nanti kamu sebenarnya juga di sini dia kan ada kelihatan nih daftarnya. Nah, nanti kelihatan statusnya juga. Nanti kamu bisa cek, oh ternyata kita statusnya udah selesai kayak gitu. Nah, nanti kita bisa lihat juga di sini ada historinya. Dia ada di sini, ada di history status. Nanti kamu bisa lihat, oh ternyata kita itu input itu jamnya 19.51. Terus udah diproses, udah dibuat pesanan pembelian jam 19.54. Kayak gitu. Jadi semuanya ada historinya. Dan dia semuanya terekam. Jadi kamu bisa enak nih untuk lihat histori transaksi yang ada di dalam database kamu. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ketika kita input pesanan pembelian, di sini belum ada jurnal yang terbentuk. Jadi ini hanya untuk pencatatan aja. Jadi kita udah pesan nih ke pemasok A tersebut untuk beli barang A1. Jadi dia belum ada jurnal yang terbentuk. Nah, dia masih kosong di sini. Nah, nanti kalau misalkan dia transaksi selanjutnya, itu kan dia masuk ke penerimaan barang. Nah, di sini baru nanti ada jurnal yang terbentuk. Nah, nanti kamu tinggal klik aja fiturnya. Terus nanti kamu tinggal pilih, kita terimanya dari mana? Kita tinggal pilih. Misalkan, oh ternyata kita dari pemasok A. Nanti kan kita pasti kalau dikirim barang dapat surat jalan ya. Nah, nanti kamu tinggal lihat, oh surat jalan ini dari pemasok A contohnya. Nah, terus di sini ada nomor terima dan nomor form. Ini ada dua nomor yang ada di dalam satu transaksi. Kalau nomor form ini, nanti kamu gunakan ini untuk internal perusahaan kamu. Jadi nomor transaksinya. Dan ini nanti bisa kamu buat itu secara otomatis dari fitur penomoran yang ada di sini nih. Dia buatnya nanti secara otomatis, jadi nanti dia berkelanjutan. Misalkan hari ini 001, terus nanti selanjutnya ada 002, 003, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini nanti dia akan running otomatis. Dan nanti format penomorannya bisa kamu atur dari fitur yang penomoran ini. Nah, kalau yang nomor terima ini, dia sifatnya itu kamu harus input manual. Karena kan ini nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kamu dapat dari supplier. Pastinya kan nanti beda-beda dan formatnya juga kan pasti beda-beda nih tiap supplier. Nah, makanya nanti kamu harus input manual di sini. Nah, ini contohnya kita isi asal aja ya. Nah, nanti kamu tinggal masukin nomor terimanya itu nomor berapa. Terus kita tinggal klik ambil dari pesanan. Nah, nanti kita tinggal tarik dari sini. Kantor pusat. Nah, nanti kelihatan, oh yang datang itu barang A1 100. Nah, nanti kita tinggal cek aja. Barang A1 itu sebanyak 100 pieces. Nah, di info lainnya,
Dia hanya nanti ada alamat, cabang, keterangan, dan lain-lain. Nah, ini baru kamu simpan. Nah, kalau udah kamu simpan, yang tadi saya bilang ketika kamu input penerimaan barang, dia baru ada jurnal yang terbentuk. Karena kita udah ada barang masuk nih ke perusahaan kita. Otomatis nilai persediaan kita akan bertambah. Dan ini akan menambahkan juga nilai utang pembelian belum ditagih. Nah, ini kita bisa ngeliat dari sini. Ini saya close dulu ya untuk laporannya. Kita lihat di laporan neraca. Nah, nanti dia kelihatan. Nah, oh nih, dia ini nih. Dia ada nilai persediaan kita, kalau kita lihat, nanti juga dia ada historinya. Nah, nanti kelihatan, oh kita ada penerimaan barang dari pemasok A, senilai 2 juta. Nah, ini yang tadi kita masuk nih, yang kita beli. Ini per tanggal berapa? 23 April. Nah, terus tadi kan saya bilang selain yang neraca ini, kita juga ada, selain nilai persediaan, maaf, kita juga ada hutang pembelian belum ditagih. Nah, ini juga dia udah masuk. Nah, dia jadi nilainya itu 2 juta, dia masuk di sini. Nah, hutang pembelian belum ditagih ini, kenapa dia masuknya ke sini bukan ke hutang usaha? Karena dia belum diterbitkan untuk faktur pembeliannya. Jadi kita belum ditagih nih sama suppliernya. Jadi kita baru dikirim aja, tapi kita belum ditagih. Nah, nanti ketika kita udah input faktur pembelian, dia baru naik ke sini nih, ke hutang usaha nilainya. Kayak gitu. Nah, coba kita tes ya. Tadi saya close, kita tinggalin laporan neraca aja. Permintaan barangnya kita close. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke fitur faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini nanti itu untuk pengakuan hutang. Jadi nanti kamu bisa kelihatan, oh hutang usaha kita itu berapa aja, terus ke pemasok mana aja, terus jatuh tempo itu per tanggal berapa. Itu nanti kelihatan semuanya. Nah, kamu tinggal tarik aja dari pemasok mana, terus kita tinggal klik ambilnya dari penerimaan. Terus kita tinggal klik aja. Nah, dari sini, nah kita lanjut. Nah, nanti udah kelihatan totalnya berapa, terus kuantitasnya berapa. Nah, karena kita tadi udah isi semuanya di awal, jadi kita ada syarat pembayaran ini udah masuk nih di sini. Tapi kalau misalkan kamu syarat pembayarannya nggak diatur dari awal, nanti kamu harus input lagi di sini. Kamu ubah lagi syarat pembayarannya. Nah, terus ini sama seperti yang tadi di penerimaan barang. Jadi di sini ada 2 nomor. Nomor form ini yang tadi untuk internal perusahaan kamu. Nah, nomor faktur ini adalah nomor invoice yang kamu dapat dari supplier. Jadi kalau misalkan kita kan pasti ditagih itu beda-beda dan format pelaporannya kan pasti beda-beda. Nah, nanti kamu input aja di sini. Makanya dia nggak bisa, isinya tuh nggak bisa otomatis. Karena kan dia tiap supplier pasti punya format dan penomoran yang berbeda-beda. Nah, kalau udah, kamu tinggal simpan. Baru di sini nanti yang hutang pembelian belum ditagih, dia akan berubah jadi utang usaha. Dia akan naik ke atas ini. Nah, ini dia belum naik karena kita belum refresh. Nah, kalau kita refresh, dia akan naik jadi utang usaha. Nah, yang hutang pembelian belum tagihnya, dia menghilang, utang usahanya bertambah. Yang tadinya 1 juta, dia jadi 2 juta. Nah, dia akan muncul kayak gini. Nah, terus ini kamu juga ada laporan tambahan untuk laporan utangnya. Jadi kamu bisa lihat faktur belum lunasnya. Nanti dia kelihatan semua di sini, utang yang kamu punya. Nah, terus kita juga ada umurnya juga. Jadi kita udah punya agingnya juga. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita punya utang nih ke pemasok A, nilainya 3 juta. Kayak gitu. Nah, nanti kelihatan umurnya itu berapa. Kemudian kita juga ada di dashboard di sini. Di kegiatan mendatang, ini kalau kita refresh kan dia masih kosong. Ini bisa disetting. Kita ya rentang waktunya tuh mau pakai yang berapa. Nah, kalau yang default dia hanya seminggu ke depan aja. Nah, kita bisa pilih yang 3 bulan ke depan, biar kelihatan semua. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, tadi kan kita laporan utangnya yang ini. Kita kan 23 Mei. Terus sama ada yang 20 Mei juga. Nah, kalau kita lihat di sini di laporannya, di dashboardnya maaf. Nah, nanti dia kelihatan. Nah, kita di tanggal 20 Mei kita ada jatuh tempo utang ke pemasok A. Ini nih dengan nomor transaksinya sekian, terus nanti tanggal 23 Mei dia juga ada jatuh tempo nih. Untuk utangnya tanggal sekian nih 23 Mei dengan nomor transaksi sekian. Kemudian kita juga ada fitur kalender. Dia sebenarnya hampir mirip kayak si dashboard tadi, cuma dia dalam bentuk kalender kalau ini. Nah, nanti kelihatan. Kalau utang itu kan dia kodenya ini nih, warnanya nih. Nah, nanti kamu kelihatan, oh ternyata kita punya jatuh tempo nih tanggal 23 Mei. Ini jatuh tempo utang warnanya. Nah, nomor transaksinya sekian. Nah, terus ini kita jatuh tempo juga, nomor transaksinya sekian. Kayak gitu. Nah, nanti kita bisa langsung lihat faktur pembelian.
supaya kita nanti langsung akan diarahkan ke transaksinya. Oh, jadi ini kita utangin ini untuk pembelian ini, nanti kelihatan semuanya. Jadi semuanya akan saling terintegrasi. Nah, terus bagaimana kita mau melunasi hutang tersebut? Nah, hutang tersebut kita bisa lunasi dari fitur yang ini, pembayaran pembelian. Nah, kalau kamu klik, ini nanti kan untuk pelunasan hutang ya. Kamu tinggal pilih aja pembayarannya itu ke siapa, kita ke pemasok A, terus kita bayarnya pakai akun kas apa. Nah, nanti kita pilih. Kalau kita punya beberapa akun kas, nanti kita tinggal pilih aja, kita sesuaikan. Misal kita pakai bank ABC1. Nah, terus kita tinggal ambil dulu. Kita mau bayar yang 2 juta contohnya. Nah, kita lanjut. Nah, ketika kita melakukan pembayaran, di sini biasanya kita ada beberapa kasus. Jadi kamu kan pasti kalau untuk pembayaran itu kita bisa langsung lunas semuanya atau kita mau bayarnya secara parsial. Nah, Akurat Online itu udah akomodir masalah tersebut. Jadi kalau kamu pas ini kita ulang deh. Ketika kamu klik ambil, di sini kita mau bayar yang 2 juta ini ya. Kita klik ambil, kita lanjut. Nah, di sini kan dia langsung 2 juta. Nah, kalau kita mau bayar parsial, misal kita mau bayar 100.000, nah kita bisa edit nih. Kita tinggal klik aja, misal kita bayar 100.000 dulu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kamu edit di sini, kamu hitung nilai pembayaran. Nah, jadi nanti dia masuk nih, nilai pembayaran kita tuh 100.000. Nah, kita tinggal simpan. Baru nanti si Akurat Online, di laporannya, dia akan kelihatan. Nah, jadi nanti nilai utang kita total itu 2 juta. Cuma sekarang sisanya 1.900.000. Nah, dia akan masuk di sini nih. Nah, kalau kita mau bayar lagi, nyicil lagi contohnya. Jadi dia selama belum lunas, dia akan masih menggantung di sini transaksinya. Nah, dia masih ada di sini nih. Dan nanti dia yang kelihatan di sini tuh nilai sisanya. Nah, nanti kelihatan total faktur kita 2 juta, cuma terutang kita 1.900.000. Nah, kita bayar dulu. Kita mau bayar itu terserah misalnya 500.000. Nah, kita lanjut, terus hitung nilai pembayaran, terus kita simpan. Dan nanti dia akan berkurang juga. Tadi kan kita terakhir 500 ya. Nah, dia jadi 1.400.000. Sampai kita ngelunasin semuanya. Nah, kalau udah lunas, baru dia akan menghilang transaksinya. Kita tinggal ambil aja lagi, terus hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, yang tadi saya bilang kalau dia udah lunas, dia akan hilang transaksinya. Nah, ini coba kita ambil lagi. Nah, transaksinya tinggal 1 di sini. Yang 2 jutanya udah menghilang. Terus di daftar laporannya, yang tadinya masih ada nih, transaksi ini, kalau kita refresh, dia akan menghilang juga. Karena kita udah lunas nih, kita tinggal bayar yang 1 juta aja nih. Nah, terus kalau kita lihat di laporan neraca, ini tentang tadinya 3 juta, terus uang kita di bank ABC1 masih ada 2 juta, kalau kita refresh, dia akan menghilang. Karena uangnya tadi kita pakai buat bayar, terus utang usahanya juga akan berkurang. Dan nilai persediaan kita udah bertambah. Tadi kita udah beli stok nih di sini. Kayak gitu. Nah, terus nanti dia kelihatan nih rinciannya kayak gini. Terus kalau kita lihat di faktur pembeliannya, coba nanti kita cek ya. Ini kayaknya ada, kamu bisa kelihatan pembayarannya tuh berapa aja. Nah, nanti dia kelihatan kayak gini. Jadi, ini kan kita bisa lihat nih di tab sini, informasi faktur. Terus nanti kelihatan. Nah, ini total kita itu 2 juta, terus nanti riwayat pembayaran kita itu berapa aja. Nah, kan tadi kita ada yang 100, terus 500, sama yang terakhir 1.400.000. Nah, dia udah masuk semua di sini. Jadi, riwayat pembayarannya pun dia akan masuk di sini. Jadi, kelihatan nih, oh, kita yang untuk utang ini, kita udah bayar nih secara 3 kali nih cicilannya. Jadi, yang pertama 100, terus kemudian yang 500, sama 1.400.000. Kayak gitu. Jadi, nanti kelihatan. Kalau ditanya, jadi kamu udah punya datanya di sini. Kayak gitu. Jadi semuanya nanti lengkap dan terintegrasi. Kayak gitu. Nah, terus kalau kamu butuh laporan lainnya, jadi ini kan sebenarnya saya tuh buat apa pembukaan laporannya itu yang buka laporannya itu hanya beberapa aja. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pembelian itu kamu banyak banget. Nah, dia kayak gini nih. Jadi enaknya Akurat Online itu laporannya itu udah langsung disediakan dan ini semuanya otomatis. Dan kemudian laporan ini nanti udah dikelompokkan masing-masing. Jadi nggak campur dalam satu tab atau nanti dalam satu kelompok. Jadi kalau kamu ngeliat laporan keuangan ya dia langsung dikelompokin, terus nanti ada buku besar, KSN bank, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan ini kita pembelian juga nanti kelihatan. Dia kayak gini.
Jadi nanti semuanya kelihatan kayak gitu. Jadi semuanya real time dan semuanya otomatis dan terintegrasi juga. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk input transaksi pembelian di dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang hanya fokus input pembelian, tapi tidak memperhatikan dampaknya ke stok dan utang. Akhirnya data tidak sinkron dan laporan jadi tidak bisa dipercaya. Padahal semua transaksi ini akan saling terhubung. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya kamu bisa memahami alur lengkapnya, bukan hanya input data aja. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke simulasi pencatatan transaksi penjualan, supaya kamu bisa lihat bagaimana alur bisnis kamu tercatat dari sesi masuk dan keluar. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapi dan langsung sesuai dengan alur bisnis kamu, nanti saya bisa bantu di dalam sesi training.